capek. Dia selalu nuntut aku untuk diet. Ribet banget sih. Apa-apa selalu minta kabarin. Sepertinya kata-kata itu sering ya kita ucapkan atau dengar dari orang lain. Iya enggak? Hai, kami mentalhealing.id. Kami siap membantumu dalam meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri karena kesehatan mental adalah prioritas kami. Pepatah bilang hati manusia itu lebih dalam dari samudra. Makanya kita sulit untuk mencari tahu maksud dari perilaku seseorang. Yang bisa kita lakukan adalah merasakan dari perilaku tersebut, entah perilaku yang baik maupun yang buruk. Permasalahan dalam hubungan itu adalah hal yang wajar. Namanya juga sama-sama manusia. Ada kalanya berbuat salah dan menyakiti hati pasangannya. Tapi hal itu tidak bisa dianggap remeh apabila terus-menerus terjadi. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ibaratnya sih seperti bubuk mesiu yang terus-menerus dihangatkan. Bisa meledak kapan saja dan pastinya melukai entah satu atau keduanya. Hubungan yang diwarnai dengan perasaan negatif dan perilaku yang kurang menyenangkan disebut toxic relationship. Kalau diterjemahkan artinya hubungan yang beracun. Tidak mau kan kena racun? Setiap orang pasti tidak nyaman berada dalam hubungan yang kurang sehat seperti ini. Rasa cemas, khawatir, dan sedih sebenarnya ia rasakan. Namun, harapan bahwa pasangannya akan berubah menjadi alasan ia bertahan. Di sisi lain, juga menjadi bumerang bagi diri sendiri. Karena terus terjebak tanpa adanya keinginan untuk berubah, baik dari diri sendiri maupun pasangannya. Dan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang menjadi faktor pendukung, yang mana hal itu merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Berdasarkan data tahun 2019, sekitar 13.568 kasus kekerasan terjadi dan kurang lebih 2.000 kasus diantaranya terjadi dalam hubungan pacaran. Hal tersebut merupakan fenomena yang serius yang bisa merujuk pada kondisi psikis seseorang. Tanda-tanda toxic relationship mungkin membutuhkan waktu untuk dikenali. Namun, tidak jarang juga tanda-tanda muncul saat hubungan baru dimulai. Nah, kenali yuk, apa aja yang menjadi indikator bahwa kita sedang berada di toxic relationship. Yang pertama ada isolasi. Orang yang toksik berusaha untuk mengisolasi pasangannya dari keluarga dan teman. Hal ini dilakukan untuk membatasi dukungan dan meningkatkan ketergantungan pada hubungan. Selanjutnya, perselisihan yang terus berlanjut. Perselisihan adalah hal yang wajar, namun pada toxic relationship, hal ini berlanjut terus-menerus dan merujuk pada hal yang negatif, serta berselisih terhadap hal yang sepele. Yang ketiga, cemburu yang berlebihan. Pada toxic relationship, seringkali pelaku menuduh pasangannya menggoda atau berkencan dengan seseorang di luar hubungan. Pada saat yang sama, pelaku juga mungkin melakukannya. Yang terakhir, ada manipulasi atau gaslighting. Nah, dalam hal ini, pelaku berusaha menyangkal masalah, memanipulasi peristiwa, atau mencoba untuk menempatkan pasangannya dalam kondisi bersalah. Perlu diingat, tidak selamanya toxic relationship itu pelakunya adalah orang lain. Bisa saja diri sendiri loh. Nah, mungkin kalian bertanya sekarang, bagaimana cara mengenali sifat-sifat toksik
dalam relationship yang mungkin dimiliki oleh diri sendiri? Pertanyaan yang bagus. Kali ini kita cari tahu yuk. Yang pertama, menjadi egois dan menuntut. Hati-hati ya, kalau kamu sudah mulai berperilaku seolah-olah memiliki kekuasaan atas pasangan, merasa memiliki hingga tidak menyukai atas apa yang dia lakukan, dan berpikiran bahwa kamu punya kontrol penuh atas pasanganmu. Yang kedua, manipulasi emosional untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Coba deh ingat kembali, pernahkah kamu sengaja berpura-pura atas suatu kejadian agar pasanganmu memberikan bantuan atau melakukan sesuatu yang kamu minta? Ini salah satu manipulasi yang kamu lakukan untuk mendapatkan hal yang kamu inginkan. Unik. Kamu mulai berpikir bahwa hidup kalian tidak ada lagi privasi. Wah, perlu hati-hati nih. Coba koreksi juga diri sendiri ya. Setelah itu evaluasi dan perbaiki. Karena tidak selamanya permasalahan dalam hubungan itu pasangan kita yang kurang baik. Bisa jadi diri kita yang belum melihat kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang sebenarnya terjebak dalam toxic relationship, entah menyadari atau tidak. Ada yang berani mengambil sikap, ada juga yang ragu karena alasan masih sayang. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah membantu semampunya. Apabila ada orang lain di sekitar kita yang mengalami hal tersebut. Hal tersebut juga bisa kita terapkan pada diri sendiri. Coba deh, kita belajar sama-sama ya. Yang pertama, akui apa yang telah dialami. Suatu kejadian tidak akan pernah bisa terhapus. Namun, bisa dijadikan sebagai teman dan pelajaran yang berharga. Cobalah untuk akui dan terima. Kedua, meminimalisir rasa bersalah. Mungkin kamu akan merasa bersalah dan cenderung meratapi diri karena telah terlibat dalam toxic relationship dan menyia-nyiakan waktu dalam hubungan tersebut. Itu wajar, tapi belajarlah untuk berdamai pelan-pelan. Yang ketiga, lihat sisi yang berbeda. Artinya, cobalah untuk melihat pengalaman berharga yang kamu dapatkan. Semisal kesabaran, pengelolaan emosi, dan lain-lain. Yang pastinya kamu bangga telah mampu melewatinya. Yang terakhir, fokus pada saat ini. Percayalah, kamu telah dibentuk sedemikian rupa, telah ditempa, dan kamu akan mendapatkan hal baik sebentar lagi. Bisa jadi ketenangan hati dan lain sebagainya. Oke, untuk kamu yang mungkin sedang dalam toxic relationship, aku bangga karena mungkin kamu sedang berjuang untuk mencari jalan terbaik. Tapi ingat, diri kamu jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Oh iya, dunia ini luas dan begitu menyenangkan. Aku yakin hidupmu tidak akan hanya berotasi pada satu orang. Kamu punya hak untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik lagi. Untuk kamu yang mungkin merasa menjadi toksik terhadap pasanganmu, yuk kita coba perbaiki diri. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa nyalakan lonceng untuk video kami selanjutnya. Nantikan episode baru setiap Rabu dan Minggu ya.